paling tidak malamnya lupa sampaikan itu sapat tentang buku yang Nabi pegang. Yang pertama ialah kain tadi dengar Rasulullah disampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Cuman selamanya pemahaman akhlak terlalu sempit. Sang akhlaknya hanya adab dan kesopanan. Kalau hanya itu, umumnya tanya kamu akhlak. Sebetulnya adab beda dengan akhlak, walaupun adab bagian dari akhlak. Karena adab itu bisa dibuat-buat dan bisa disetel. Karena adab lebih kepada tata cara yang baik. Kejutlah kitab bukan adab berdoa. Oleh Allah nak ditulis dalam kitab adab masuk WC. Nanti dulu akhlak masuk WC. Adab, tata cara yang baik dan bisa diusahakan sebenarnya. Dia tak pegat. Kata mengakiwi, kata biar ngakiwi nun, kita tamang lawesi kayu mana? Kita tamang baca doa, yaitu Allahumma lakasu. Nyan adab. Menyamakan akhlak apa itu? Imam Ghazali membuat sebuah definisi akhlak. Hayatun fi nafsi rasikhah. Tingkah atau sifat jiwa yang telah terpatri sejak lama, bawaan sejak lahir. Anha tasdurul a'mal bisuhulah. Dari sikap jiwa itu muncul kemudian dalam gerak-gerik, dalam perilaku, min ghairi fikratin warawiyah, dengan hana pikir-pikir dan hana pertimbangan, itu biar daju kerawai. Yang god itu biar akhlak dalam perilaku god. Yang buruk itu biar dalam gerak-gerik buruk. Itulah yang disebut akhlak. Maka akhlaknya sebenarnya tanpa disadari itu biar kerawai. Orang create itu biar juga create. Hana musyawarah, hana pikir-pikir. Create lo aja. Ya bukan. Pemarah. Si marah aja. Nampak marah. Nang pikir-pikir di orang marah. Ini benar. Akhlak dasarnya begitu. Walaupun kemudian kita disuruh berusaha untuk memperbaiki, walaupun cara awalnya tak pegang-pegang. Pelan-pelan sampai permanen menjadi orang yang pemaaf, pemurah, baik murah buat-buat, lalu murah buat-buat, ada faktor lain. Tahu-tahu ka pemurah, tahu-tahu ka sosial. Kayak bagi-bagi sembako, kayak bagi-bagi tikau, melasah, rupanya kena calek. Itu bukan dermawan. Kecuali sejak awal lagi nyan kita timunan. Lino kagutlon calek timunan sih. Nyan berarti akhlak. Jamaah. Dan dulu. Cuma malamnya hanya pegah ke akhlak dulu pegah ke akhlak buruk yang sering kat dalam masyarakat. Mungkin sering tidak disadari. Fikir dalam Islamnya cuma semayang-semayang sehingga tak abaikan akhlak. Karena uradudau termasuk dalam hadis yang paling guhon bakingnya adalah akhlak. Uradudau kena cing na timbangan amal. Ternyata dalam hadis yang paling guhon hidup bakcing adalah akhlak yang bagus. Dan terbukti dalam masyarakat kadang-kadang penggalian kuburan kubuat jalan kamu kalian kuburan jamun menantaku yang katume ida kapan bertanggut padahal umur kuburan kan 20 tahun. Cek punya cek kita periksakan orang yang lepat amal. Mayang pas-pasan, puasa hana Senin Kamis, yang fardu menteng, malam haji hana kerja. Tahu-tahu hatinya bersih. Benar-benar akhlak penting. Tanya orangnya fokus kepada
ibadah zahir. Kalau hanya ibadah zahir, mantung mulutnya. Dan ibadah zahir yang tanya fokus orangnya cuma yang ada di rukun Islam. Ya bukan? Lu yang fokus tanya orangnya semayang. Dak urung-urung sih, tiga wasit ba'ana yang jak merantau nya dia berakahon dia sampai dua semayang. Nya tak ada wasit. Berfikir lah udah itu tak semayang. Nya rukun Islam. Mayang, puasa, zakat, haji, malam rukun Islamnya itu kongsi antara orang kaya dengan orang kecil. Kan mandu berdatanya ya wajib orang kaya. Orang kecil akhir buat pun dengar semayang, semayang anak syarat kaya. Puasa, lebih pak kalau punya kecil, anak apa puasa aja. Zakat, kata orang kaya. Haji, umrah, tahu orang kaya. Kalau fokus kepada rukun Islam berarti orang miskin ibadahnya cuma dua, salat, puasa, syahadat jika di situ aja menikah. Kalau hanya rukun Islam tugas kita, Nabi Muhammad tidak butuh umur panjang. Karena nyata bahwa hadis guys, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 dasar, 5 rukun. Semayang, puasa dan seterusnya sampai habis rukun Islam. Menyonyang hadai yang harus kamu lakukan. Berarti Nabi cukup diangkat jadi Rasul, disampaikan hadisnya tabah, kemudian beliau wafat, selesai. Tapi 23 usia beliau dalam kerasulan disampaikan pesanan-pesanan sampai dalam Al-Quran juga banyak ayat sampai 6.000-an. Pegah tuh. Pertanyaannya, sudahkah kita terapkan dalam kehidupan? Jadi baik fokus amal lahir, kita abaikan amal batin, itulah nanti ngoli loh. Baik fokus amal lahir, kita abaikan amal batin. Tengok tak penyakit pilu yang fokus ke penyakit lahir, tua tu ke penyakit batin. Yang lu jak bak klinik-klinik yang sakit lahir. Doktor-doktor paling banyak di dunia yang doktor jasmani dan doktor rohani. Rumah sakit dumrata sago, rumah sakit jasmani. Pasien-pasien yang sedang antri sampai malam ini sedang mengeluhkan penyakit jasmani. Hanya fokus kepada rohani. Yang kerja roh halus. Tubuh kebiuk kau iik berat badan kau susah. Kau olahraga fitness yang peluang kecil urut imang pakai baju sauna supaya turun berat badan. Makin tegak betul, makin lebih pun makin tumbuh. Lukarat dengan sekuat tenaga biar tubuh ini langsing. Nyan menyebab jasmani. Asam urat ya cek, kolesterol ya periksa, KDM cek per minggu. Atenya pajang tak cek. Bahkan menyewajah ke bintik-bintik hitam, kagak buat kuku tabu, ada krim malam, krim siang. Hai, ate kamu jerawat, put tabu. Ate kamu kelabai, put taplum. Uradu daud, kamang neraka yang punya penyakit rohani. Kan penyakit jasmani, malah penyakit-penyakit yang sedang Allah uji kepada kita hari ini itu juga amal sebenarnya. Penyakit batin yang ada dalam masyarakat pun pegahnya ini. Yang kain kat pertama ini iri. Nah buhana, hana tak sadari karena iri hana harus tanya benci dan bengeh di orang yang merumpuk nikmat. Paling tidak hana senang dan sukses go. Ia istilah diposting bak-bak grup atau bak-bak FB hantalai. Itu paling minimal tayo di iri hana hina urang yang model memang hana lek-lek gunanya hana di. Ini masalah dia kita posting yang bukan nikmat lek.
posting hilau anyut lag. Grup menok post lag. Tapi menanda posting alhamdulillah naik pangkat katuna. Yang ketahuilah pasti hati kita sedikit ada penyakit iri. Walaupun sedikit iri dan irinya desa. Yang ada desa yang iri kasih. Jamaah tetangga lewatnya belum udah tanya orangnya kadang-kadang kita berdampingan dengan tetangga yang kaya tanya kasih tetangga kaya rumah mewah motor dua bo di rumah ibu tuh motor di rumah ibu tuh kereta di urun kasih hana motor hana kereta hana putu motor putu buah baru yang kayanya dipikir turun ke akhirnya si miskin iri kepada yang kaya. Hati-hati, iri akan menggerogoti amalan walaupun setinggi bintang amalan sudah kita lakukan. Jemaah, maka ketika tidak disadari penyakit itu terus ada sampai mati kita pelihara itu kagilingkat mayang itu puasa sunat malah duha anak ketinggalan rawatib anton pernah alfa tapi iri abih amalan. Jamaah mudah-mudahan ini termasuk fokus bagi orang-orang pencinta Nabi non maulid teladanilah akhlak Nabi dan begadahlah penyakit-penyakit rohani salah satunya adalah ini. Yang kedua, tekan bagi dong. Nyampe bagi itu mendakwah kerupuk, nyan rampung lampinyung kita hendak kita mendakwah. Ini bagi. Jamaah, pada bohkah? Tabok. Yang kedua, yang kita tidak disadari penyakit rohani takabur. Masalahnya hari ini kita memahami takabur itu tentang orang yang punya orang, yang bangga-bangga, yang akulah, dicakar. Kekedina orang-orang yang bangga akulah, aku hebat, aku pintarnya pasti video. Takabur sebenarnya kan patokan enak. Takabur batarul haq. Itu yang pertama menolak kebenaran. Wa ghamsin nas, dalam riwayatnya wa ghamdin nas, merendahkan manusia. Takabur ciri-cirinya apa? Dia tidak boleh disalahkan. Urun takaburnya handir tak salah walaupun salah. Asai tak salah, gemita salah tanya. Bang salah dah, tak betul tak. Dipantul, takabur. Kadang-kadang saya minta kritik supaya jadi benar, tak lemah, kekurangan atau kesalahan. Bang, mata, mentah itu. Takabur. Makanya dalam masyarakat yang sering kita lihat orang selalu menyalahkan orang lain. Jaranya sedih, salah pula, salah ini, salah itu. Jaranya hantar salah lu sendiri kata. Kita bo. Idono ni tinang pakai ke suami son salah. Hah? Lakau saya salah. Suami. Kalau bukan nanduno. Lakau salah bermau salah lakau. Bukan mandua. Tak mungkin aja sama lemur. Tapi mungkin mesti dua salah. Bawa 12 lewat 5 mesti dua salah dua. Kan mungkin. Nah yang pun, tapi yang pun hanya tidak bersalah dan tidak mau disalahkan. Takabur. Jangankan sama manusia binatang kata kita beda bersalah. Mie pejongkot disalah mie pejongkot nak salah. Pakai galak itu jemput tanya. Dibanci yang lo kedua yang pasal. Yang namanya kucing makanannya memang ikan, malah terjadi namanya hai pejongkot ini ikan hantu projek. Menurut lo beri pejongkot
pun nyakah kuning. Lalu kenapa dia makan? Pasti salah yang po, ya nak betul. Tapi tanya suatu yang lek ni, cok punya po lek ni. Seharusnya cok punya po bro lek. Bila po lek pam takat, mana kata? Karena kita yang salah. Antalukan dalam riwayat ni hoya ya email ini disukit. Tetap hai paju, kai paju pasti tehak. Menyetehak tanya yang salah. Lek ni, bro lek. Ide urung-urung pindah gue menanti asai kaitan mengbui dalam pusawit kagiak lek bui. Padahal bro bui. Anak got bagu ngelena. Mengbui kaitan mang kai sungket bakbi kai pajuh boh sawit nanti tunggah bui. Sebab bui hanton kata mela riwayat kamang-kamang masjid iktikaf. Man kaitan salahkan dirimu pagarnya bocor. Karena bui hangkai tamang lalampuh salto hangkai. Tapi so salah tetap bui. Kayaknya ngan bui macam ke kabu. Belajar dulu dengan kucing, belajar dulu dengan bui. Ipajo padi mano, dek salah mano. Menyekarui ipajo pasti kita yang lengah. Nyan orang tawamu dia siap disalahkan, dia siap dianggap remeh. Ada ikelego bangai siap karena memang tanyo primong bro tu bangai. Nya orang yang aneh bangai jiut yang baik kun. Benar? Bangai bah bangai di buangkin ya punya ilmiatan, kulatan. Tapi kita kun bangai lagi bangai. Tengah bawa sih. Bangai jiut yang baik tak kun. Lagi urung kalah baru kalah. Yang baik tak kalah. Yang kita bu. Jadi kita fikir kita bu yang punya rohnya di. Apa bahayanya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang sekecil zarah, sekecil atom, sekecil biji sawi sifat takabur dalam hatinya. Hanta mau surga. Rupanya bak kitab Ihya untuk dia perintah babi. Bak jilid betul deh. Kenapa orang takabur itu tidak masuk surga? Rupanya bukan gara-gara fokus kepada takaburnya itu. Karena takabur muncul penyakit lain yang menghambat pintu surga. Komplikasi. Asai kata kabur rupanya dendam. Asai kata kabur rupanya sulit menyayangi orang lain. Asai kata kabur sulit memaafkan. Asai kata kabur macam-macam itu dia. Nyan rupanya pintu surga tertutup gara-gara kabur bermuara penyakit yang lain. Gimana cara itu terapi? Kena pengajian babi bagore-gore kan? Dulu tak fokus kepada sifat-sifat akhlak batin sembari kita mempelajari fikih tadi. Kedua, yang pilih yang kaintan suudan. Renyokan suujon. Yang betul suudan. Negatif thinking itu kamu Inggris. Selalu negatif. Memang kan? Nah dengar ya. Rupanya manusianya bawaan itu dua macam. Lalu memang bawaan itu selalu negatif. Padahal bisa diarahkan kepada positif, tapi tetap negatif. Nah urut selalu positif. Dijak lah muka ujian kadang nak kereta lewat, keciprat ia kena ngijak keruk. Urut positif, tak kena tinggal aja naik ulu. Orang negatif, ulo-ulo, orang ajar. Padahal kita tidak tahu, kadang orang itu memang benar-benar tak lihat kita. Ya bukan? Tetangga kanuri tua diundang tanya. Tua. Tapi orang negatif, kita sombong. Kayu handi uli. Menya orang positif, kan tua. Nyankan buat-buat, itu dia geroi. Punya orang yang negatif, yang cara kritik, solusi hana doanya. Kritik selalu. Tidak jabat jalan, pupu yang dulu negatif.
Cek jalan macet ngan ban guna cek. Sampai ke lori. Padahal kayaknya kawannya anjing. Dengan macet jalan je. Cek aja, lu macet jalan-jalan padahal kayaknya dengan ramai lagi. Bukan ramai banyak lah. Gumien pampla di pula rata sagau urut palih aju. Tunggu kejap-kejap kamu lupa pamflet pesantren ramai aju, urut mutra aju. Mandu berkritik tapi solusi hanya. Nyan, memang dasarnya negatif. Orang positif selalu berpikiran positif. Dari situlah muara sifat-sifat yang lain muncul. Itu biar penyakit-penyakit yang lain yang akhirnya menggerogoti amalan kita. Pugot maulid kan sekedar pelemah cinta Nabi dengan lainnya, tapi hari ke hari maulidnya kagak kayak begitu. Maulid itu kagak begitu. Maulid itu kita mangga aju-aju. Nyangkanya maulid ternyata solusi untuk memperbaiki pribadi. Peobat hati pejrole perangoy akai bro betangoy pinahalang dada tangguna amai nunyotan tasau akai krengan akai ku puji sigran tangguna amai munyetan tasau akai krengan akai ku puji sigran pu bat hati lau ya beruraya tu kagak tak lupa pupulnya. Selamat pagi lam aman bersuci hati benale kotoran iri ila dengki benci dendam ojo meriah tegabo tutup sopan iri ila dengki benci dendam ojo meriah tegabo tutup sopan peubat hati. Ya lagu ya? Coba anjir lagu play. Akan pun janji pengajian, perkenal lagu mangkon tampak pengajian lagu. Sampai lagu belah duren. Ya mah. Kembali ke laptop. Rasul diutus untuk menyempurnakan perilaku manusia menjadi akhlak yang baik. Bahkan bukan menyempurnakan, karena memang kita terlahir dalam keadaan nagetnya bro. Maka disempurnakan pak yang naruhun tatu. Karena uruh hanya mandum bro. Ladum nasibut bagonya dermawan. Tak sombong. Ladum hanya sombong. Kriit. Ladum kriit hana dermawan hana sulit. Ladum migoknya sulit hana sosial tinggi. Kafnya kela-elam. Nah, maka Rasul diutus menyempurnakan part yang kurutnya kita perbaiki sehingga semakin dekat dengan hari kematian akhlak kita semakin sempurna. Kasabo. Yang kedua, Rasul diutus basyira wa nadhira. Rasul diutus di Allah sebagai basyir dan sebagai nadhir. Apa itu basyir? Dia berita yang mengembirakan. Seakan-akan Rasulullah bukan wahai umat lun, kubut laju ku yang jero, kubut laju yang taat-taat, lu balah singgung lam surga. Basyir. Nazir, berita yang menakutkan. Hai umat lun, kubut laju ku yang ruh, singgung akan neraka. Artinya Rasul diutus dia pegang na surga na neraka. Apapun yang Nabi sampaikan dalam ribuan hadis yang intinya tetap berujung dengan dua kalimat ini, yaitu surga dan neraka.
surga dan neraka. Hana dengar dia kau. Yang pas malamnya hidungnya kita lupa. Surga neraka betul. Yang pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi ayah kubur lagi yang lu kerja lagi yang ayah surga neraka katenteng. Bila taufik wal hidayah tahu sama-sama selesai sebenarnya. Karena ada berapa pula kita ujung-ujung surga neraka. Di akhirat hanya dua tempat itu yang tersedia, surga dan neraka. Orang-orangnya berpikir kan, ada punya itu surga nerakanya ada hayalan dan pegah-pegah li ulama. Berpikir pegah neraka urung yang ada tangan, kang menyerungun tamang neraka mendung gua Tuhan. Dia tamang surga mendung kang laba. Allah Taala hendak itu laba batanya wanita. Malah bina ibadat yang Allah wajib, yang Allah sunat, laba kita nyawa sih. Contoh bukan sabung kita. Puasa wajib, makan sahur sunat. Kau puas apa jauh sahur? Ada jerah di sini. Tek apa jauh sahur? Singa terbantu hana jerah. Lebih pahala lo malamnya. Kita berarti puasa ya? Kita berarti sahurnya? Pasti ke Allah. Dum syariat Allah yang ketika tak teliti kena waktu. Maka andaikan tayu tamang neraka mendung, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Cuman pilihlah surga atau neraka karena itu adalah ganjaran dari amalan kita. Andaikan surganya entah hayal, andaikan nerakanya tak timang-timang ngaulia tak pikir-pikir tetap handume. Bahkan karena kalau pegah dalam hadis-hadis terutama surga mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, mala udunun sami'at, punyung handoi dengar, wala khatar ala kalbi bashar, hantong pernah terlintas di benak hati manusia. Andaikan mandum yang hadir malamnya menghayal surga atau neraka, berbeda-beda, berbeda-beda. Andaikan ubina manusia dari Nabi Adam sampai kiamat, mandum menghayal dan kemudian hayalan yang dia terdeteksi lipiti betul je, mandum hayalan tanya salah. Yang kalau pegang-pegang di Nabi-nya hanya gambaran. Kena pegang mudia dari deket tulang sum-sum erat kulit yang bening. Kita hayal anak galak dia bawa mana. Makanya hendak tahu bayang. Nah riwayat lam budia dari kuning. Nah riwayat budia dari mirah. Mirah hibung. Ya makanya hendak tahu hayal. Oleh budia dari TJI temboh de tangi ngerataku. Tangkap lagi tangkorak balik ke plastik mana. Ya makanya hayalan kita tetap meleset ketika menghayal kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Neraka lagi nanti. Apa idolnya kepegahnya hanya 1%. Kepegah dalam hadis 70 juzuk. Panasnya api neraka 70 bagian, hanya satu yang terdudunya. Sisa berarti pada 60. Cibayang. Tabok yang tabok bagian tutung tu. Los Angeles orangnya tutung atas tabok bagiannya. Cibayangkan ke aku neraka yang 60 itu. Boleh betul di kedua menit. Malamnya so siap tim tunjuk jadau. Long tek longke dunia. Dua menit long bipeng hinian so tu. Mana aku pulut. Tapi awaknya yang muka sabu-sabu, contoh kita gaya bah, item lau dan neraka di beton. Bodoh. Ya bukan. Kita ingin kehidupan orang lagi-lagi hanya surga, lagi-lagi hanya neraka. Yang bak TikTok menanti kita kalau di yang pelumah aurat tu, yang guralam, yang nak kamera, lakau. Ngan baju tidur, yang soehnya. Haji pakaian dalam tapi kaji baju luar. Lagi hana neraka. Ilaku dayus. Dayus hana ulpok jom be surga. Lagi hana surga.
Ipromoh tu bibio persoalan padahal persoalan la keluarga umum. Hana seazab neraka kala ketri, balik ketri kan neraka alam. Lagi hana neraka. Jamaah. Neraka pasti. Surga sudah jelas. Malah malam ni irit Nabi manduanya 20 mah Pak Rasul tanya na surga na neraka. Nah urang bagi yang minta peng si uro merupa peng mengakekap kadang-kadang tarik becak tinggal semayang limang wate tabah wate tinggal semayang betul takun laju sisi ribe tu ini limang wate 5.000 tu si uro tinggal 5.000 tu dalam neraka padung lupa peng uronya 17 tinggal kok minyak gedingnya tinggal peng 7 hari baik itu neraka 5.000 tu 2 euro tinggal 2 euro tinggal neng kapuk flu tu thun tinggal lagi hana neraka padahal Rasul diutus basyara wa nadhira ni teringat ke akhirat mungkinnya taruh panjangan dia bela terpegah tamang neraka bela terpegah di tua titik suratal mustaqim wa ta'ala bangkit makan kali padang masa tudang dalam keadaan hanang tayang di Allah tudang na yang 50.000 tu na yang bak perasaan di hentu tu na yang bak perasaan 20 tu tudang hana ganu nah yang urang tudang terasa lagi lamprik semayang orang mukmin yang taat trip padahal trip kan kuda mbak rakanya lagi satu rakaat dua rakaat semayang duhu atau dari semayang duhu ke semayang asar yang tiat bayangkan nah yang bangkit dalam keadaan macam-macam rupa nah yang bangkit hibu jamaah bu nantong Ibang, mungkin kita ya kan bangun berkah. Bu, kita kalaga orang-orangnya hidungnya, tiga-tiga orangnya arti tiga bangkit bu. So, namam, adu domba. Orang yang mehaba penuh mehama kedih pakai kau walaupun hanya tujuan tu pakai, hanya tujuan tak pegah-pegah kayak pakai. Bangkit bu. Nah, alam urang-urang ke bangkit bui. So ada ko yang baju hari lu. Yang baju hari mana mungkin pencuri. Yang baju hari mana mungkin orang korupsi. Yang baju hari mana mungkin riba. Dung baju hari lu. Masuk ruang ibu-ibu hati-hati. Dicok peng lakau hanaidi. Yang hari lu. Ben ya bikin peng lakau, peng kurma. Bak media kabar edar uang suami milik istri, uang istri milik istri. Dagannya, takut dagannya. Yang tulis bingung kan? Uang suami milik kau, milik suami. Yang jatah ke istri nafkah. Nyan yang ada rawan betul tentu jatah nafkah rawan si orang 50.000 hana video peng na dicok 50.000 tampas pengetahuan nyan pencu ada rawan tapi dicok 52.000 2.000 cuma kecuali ini jadi juga harta suami milik istri sehingga dikekang sampai dilakon dikenyok rumah laki ini mbak rumah nya rumah tangga sinetron oleh yang menolak jadi bayo ini hana itu orang pergi dilakon punya kayok rumah rawai ya ikut mak lo ujung bu kamu lagi kawin dua beradik nak wajib ada jok ke mak tual nah hanya mampu jok tapi suami itu dia wajib menanggung nafkah orang tuanya yang wajib mertua hana oh
pan. Tapi jangan paksa karena di sana bukan kewajiban. Tapi urangnya kan ijuk ke adik lo. Ijuk ke adik lo. Kan ijuk ke adik lo. Ijuk ke adik lo. Nah, ini adalah benih-benih kekacauan dalam keluarga yang akhirnya membuat berantakan. Pokok karena tanya urangnya berumah tangga bukan dengan ilmu. Urang kalau kawin na beut bah kawin di apa hak istri, apa kewajiban suami dan kau nanti kamu kawin tu macam raja kalau kau begini bayar gawai di rumah tiba ada begini pak mak kewala kau tugas cok iya gelo cok pingan bobu nya begitu tugas rumah bukan hanya sebatas itu, perlu kajian apa kewajiban dan hak suami. Kembali ke laptop. Rumah bicok peng lakau. Anak dengar lakau. Punya bicok peng lakau di luar daripada izin nyanti paju ha. Hai menolak pegah bak ucap ku dulu jeng. Nah gurem pak tanya. Apabila si istri icok peng lakau pegah untuk disedekahkan. Gak mana? Kadang lewat urang-urang yang lagi semangat ke masjid. Icok ju laki laku tanpa sepengetahuan dan tanpa maklum diri. Icok sedekah. Lagi kitabnya dipegang pahala sedekah ke laku desa temicua ke rumah. Ya, andaikan harta laku ada rumah, pakon kira kecua. Tandanya katanya. Jamaah. Ada belum na yun? Mana kain belum? Nyo yang wala baju hari dengan lupa kamu udah kebangkit hibuy. Nya modal tu lucu bak kanuri. Nya yo. Kadang you maguwan atau rame-rame you lagi bagok dengan bagonya goi mah pun bagonya enggak nyang pun bagok karena merasa tak kemaguan diri bipek kita malam kamar tempat kubah bangku cok wikik ju melimang bok salah kelandih ton tiga cok tiga di tapu oleh cok di talo cok bohlam kuno wikik yang bermana talo pokoknya yang lagi motor jukat no jukat ni untuk rumah untuk pergi kerja cok rumah untuk lekor di rumah dua ni baju hari kanuri kenapa pun jadi tak bayar baju hari curi babak kanuri punya baju hari ini yang menang ingat orang yang makan haram nanti dibakar Nala berbangkit dalam keadaan buta. Siapa dia? Hakim-hakim yang hanam tu, hakim yang dia sabar. Napeng betul, hanapeng kalah, ada betul. Makanya lah penjara boleh orang betul. Di luar penjara tu dia awak salah, buat awak. Tuduhan pertama 7 tahun penjara, napeng 2 tahun. Tuduhan awal mencuri kambing, baik Jopeng bukan mencuri kambing sebenarnya, dia mencuri tali, cuma ujungnya di leher kambing. Alhamdulillah. Ya, hakim-hakim berbangkit buta. Nalam yang berbangkit dalam keadaan utuh jaro kaki, boleh-boleh lagi are. Siapa? Pemakan riba atau praktek riba. Hutang peng bayu bungong. Malayalam na gubangkit macam-macam dalam keadaan mukho. Na yang gubangkit dalam keadaan 10 macam dipegah di Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirahnya dipegah mandung nanti bete. Nyan goyang azib dalam neraka. Baru gubangkit. Tamahlom bersidang. Tamahlom berhisap satu persatu amal ribuan tahun. Tamahlom lingkir padang mahsyar. Titi yang terbentang di atas neraka jahanam. Dari riwayat titinya berpegah sangat halus. Adukku minas sya'rah lebih halus daripada seutas rambut. Lebih tajam daripada pedang.
Sebetulnya kepegah oleh ulama, kepegah raya tukunya. Kata dia ya Allah. Cuman terasa baurun lagi halo. Menurut aman. Menanjak 1000 tahun, datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Di bawahnya neraka jahanam menunggu dalam keadaan menganga. Dalam neraka yang kapi-kapi kaku kekal selama-lama. Orang-orang mukmin yang maksiat singgah sementara. Tapi ingat, dek tiap pikir tanya orang Islam mandum-mandum na kesempatan jurung. Karena nyotok tak harap ditanya orang-orang yang hanali jalan tu taubat untuk kialah siatakan neraka terpreg ruang macam kan. Nyan orang yang menggampang-gampangkan azab Tuhan itu benarnya nya beruang. So orang-orang yang mati selama iman. Mati selama iman. Nah dosa tu ilai ruang. Tapi wate mate yang selama iman dalam artian mate kafir. Ini lagi kafir itu kekal selama-lama. Na'udzubillah. Hadirin, Rasulullah diutus basyara wa nadhira untuk surga atau untuk neraka. Lu kira itu malamnya sang ini pembahasan kadang le berat. Ini kan ada demewa malamnya. Baru anda tengok. Ini payah-payah tak baik baca. Habang onnya pada bawah. Ada demewa tak lagi. Terima kasih kepada Walid yang telah menyampaikan nasihat kepada kita. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab dan beberapa pertanyaan telah masuk ke kami. Langsung saja kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tengku, Lun Tuan ingin bertanya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah dengan hati yang tenang? Yang kedua, sabar boleh, takut dua. Tuhan tu le dua mo. Yang ini kata wala ni kali. Kiban cara kayak ibadah sudah terima mana? Bicara kayak ibadah dulu terima dengan hati yang tenang. Kiban cara ke mana ini? Mungkin kiat-kiat agar ibadah diterima sanggunan. Yang pertama ini asai katenang yang karuh dalam ciri-ciri diterima. Menang juga dalam kitab Syarah Hikam. Pada tanda amal diterima ada kenyamanan kita buat. Manga dijuati, tapi manganya perlu dipertanyakan sih. Mangat kenapa? Sebab nama model orang mangat lagi orang menang. Hanya di semayang loh, susah gak tu. Menang di semayang itu nak mangat tadi. Kali di semayang. Sama lagi orang nak tunggak rumah tu sumurah hijau rapingan golong gerak nyopa yang kedua memang mati kemudian dia gerak nyopa mangat tadi kan kurang hijau kan kurang pingan berarti mangat bunuh gara-gara beban menanti kau udah semayang kan bukan mangat bunuh beban nya golong dia mangatnya tanda gederi tanda diterima nya tabuk cara yang secara umum agar ibadah diterima, pertama usahakan dulu ibadahnya sah. Ini pun. Karena ibadah yang makbul harus sah. Walaupun setiap ibadah yang sah golok diterima. Menyesah yang dia sumpah. Demi Allah sah dia kemenang. Karena pun sah bisa diusahakan. Cara saya hukum ku yang diiktibar dalam syarat mandumna nyan kata tapi tebak terima hanya hendak dia bersumpah karenanya ulang bahau. Lalu bagaimana ibadah kita diterima? Pertama sah dulu. No yang perintah diabaikan orang na yang kira no Allah Tuhan betul kita nyobangai sumayang syarat rukun hana betul orang yang nalong kalau daerah long ini katuha tadi di sumayang wate sujud gaki
Imuno tung hana mutipek ba alio kan. Lagi itik dan upaya. Katu jauh pulau kita lo pegang tu kalau lainnya. Hana sah harap ya Allah terima hana. Mu yang sah mudah walau pasti ke terima. Apalagi surah jelas tidak sah. Karena rukun sujud ada 7 rukun payah bertipek bagi walaupun yang khilafiyah tapi mazhab Syafi'i yang kuat harus sujud telapak kaki. La ilam na model urang bacaan. Kain kat ada main lapangan dibaca doa semayang mek babah hana dengar tu kerau kan. Hidup yang membaca tapi tidak terdengar. Untuk raw aku. Nyok kain hana dengar. Payah baca kadar ukuran tu dengar. Walaupun hana dengar. Dibantu dah. Urangnya uji raya. Semayang bak lasa susah. Tak hana dengar. Tapi kemusuh kadar dengar ketika hana uji. Kasa. Atau dengar semayang lewat anak muda yang kaikoh kenepot Honda yang wong kan? Dah hana juga dengar. Kamu tu hana dengar. Dia hana dengar waktu yang hana masalah karena disyaratkan kadar butuh dengar. Tapi le orang hana dengar. Hana tak. Berarti kalau yang dipertanyakan bagaimana agar ibadah kita diterima, usahakan buta. Makarot Fatihah. Iya kanak budu gadah tasdid sabuh hana tak. Dat itu kawan sap gairin makeluk biang wajahku wajahmu yang seminimal contohnya lumpurah apalagi ibadah-ibadah yang lain usahakan sah lalu harapkanlah untuk diterima karena sudah kita upayakan sah menyahana sah yang mengharap diterima yang hana harap karena tidak sah. Ciri-ciri diterima memang menyenangkan hati, tapi senang dalam artian yang kurang. Mungkin ayah tak menang jawabannya. Itu lebih itu nak gure-gure tadi. Wallah. Ya, terima kasih Walid. Pertanyaan yang kedua, di Gempung Lumbata sedang ada pembebasan tanah wakaf, tepatnya di samping Manasah. Mungkin bisa Walid jelaskan sedikit pengertian wakaf dan manfaat wakaf di dunia dan akhirat. Silakan Walid. Ya. Wakaf itulah yang dimaksud dengan sadaqatin jariyatin dalam hadis. Sedekah jariahnya maknanya sedekah yang pahalanya mengalir terus. Siapa yang berwakaf, tamsilannya lagi dibuka keran. Maksud wakaf benit keurunci, dibuka keran ialah kubur. Dibuka di sana. Nya betul hana rukang doa orang kadang tu dah baca Quran tak kirim keurunci keran ini. Yang dukun sedekah jadi. Tapi kalau sedekah biasa, umpamanya membantu anak yatim, sedekah ala kadar bi kanuri kepada fakir miskin itu sedekah biasa, hanya mengalir. Makanya orang yang cerdas, kalau dia mengeluarkan harta dengan jumlah 2 juta, sedekah juga habis 2 juta, wakaf juga habis 2 juta, orang cerdas dipilih wakaf. Bahkan karena mengalir, terus mengalir. Nah yang bangai lah sekolah orang lanjut. Kita itu nanti lagi ceramah juga. Nah yang bangai lah tengok ide dalam kubur remsi itu karena berjih wakaf. Kami ngai tu, lihat cak ulang lihat tu, kan lagi kos tipa. Kang-kang no lu tak pahala kaya rok. Ikos tipa dah pulang tu. Tanya nak surat katanya. Masalah surat menyurat itu urusan dunia, urusan akhirat karena surat malaikat. Maka kami dengan ini betul atau tak nyan terkilat. Yang ditanya timban pahala wakaf. Bagaimana ini mengalir? Keuntungan orang yang wakaf ada di kadang relate. Nah orang yang tiap semayang doa kriyah kemah. Nah tiap semayang. Jarul. Jadi ingat tak? Tapi nyana wakaf itu dibagoi karena ini nyan pahala sedekah dari jariah. Hanya mungkin kurung ni gaya dah. Kalau ada video sebab tengok tu ni gaya jemput. Olehnya syarat wakaf. Pertama ini harus ada bentuk benda yang bendanya ketika dimanfaatkan tidak habis. Hanya mungkin no.
asal dengan benda dan itu unang rencana ya wakaf sabun. Cara pakai sabun habis, yang hana habis dah hana pakai. Cara pakai lilin payah habis. Munyo hana habis lilin tanda hana pakai. Yang benar rumusnya wakaf ketika pakai hana habis. Man habis lagi contoh tameng segi kayaknya habis di masanya kan habis hotel pakai. Berarti wakaf harus dalam bentuk benda. Pasal nak tanah sampai melasa sampai tahu dah ada belah no. Nya benar you meter teko 2 meter teko 3 meter teko. Insya-Allah akan mengalir pulang tu riah tu 3 meter tu mak 3 meter kelakua 2 meter atau na 2 kelakua ke mati 2 meter. Ya Allah ni kelakua pun kelakua kedua. Terus akan mengalir. Ya, bercerdas dalam amal karena tak sedekah dengan 2 juta. Lain, tawakaf 2 juta kita nak lebih manfaat kepada wakaf. Orang yang payah lulus tahu tu nak urung mana fikir pahala wakaf betul keramik tu masjid. Tu fikir pahala urung dengan tu pahala sembahyang mak keramiknya video kita ni. Menyelagainya buku berarti urung wakaf kloset yang pun pahala tinggung ni. Urang wakaf tamek sawah masjid. Yang pun pahala sadu. Yang wakaf sang kan? Yang wakaf labang. Rubahlah pemahaman itu. Munyo tawakaf atas nama ke masjid, tiang, kubur berarti yang pahala buat rumah Tuhan, rumah Allah, buat masjid. Yang pahala yang dijauhkan pahala orang dah menghantar sayang tak keramik yang baki limang yang mana tahu dah. Contoh lain tanah. Tak kuat tanah. Ini tanahnya mesti tengok kalau tuakafat itu dah lah melasak pai bak tengok. Nah tanah bak sago binih lempoh kok bukan nak pedang sepoi tu. Yang pakai orang yang hak kenang ni. Tanah katanya inai duk pakai. Nah di pahala banyak. Karena mana tanah bak sagonya tanahnya longsor ke di hujung itu. Yang mana nanti pahala banyak. Bak mana pakan payah kalau cepat kena berujih nanti orang kena wakaf udaya halu. Beku ndak amanah nyo kan murah wakaf nyo ke pula. Tempat tu sembahyang. Baik WC bukan. Mungkin dia tu melabu pahala ke. Kedalahnya tu papai lon ceramah tanama mutangkut masalah wakaf yang kalau kepanjang masalahnya walaupun yang tidak ditanyakan. Jadi pahala wakaf pertama mengalir dia, kedua harus buat benda yang kekal innya. Mungkin itu sangnya terpintas, itu lebih panjang lebar lebih boleh. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Walid. Selanjutnya